Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua teman-temanku di mana aja kalian berada? Kali ini kebetulan aku bakal masak makanan siang ya. Agak pagi tapi ya ntar kita udah mau berangkat meninggalkan tempat ini. Aku punya ide untuk memasak makanan ringkas. Yang penting bukan nasi loh, bukan makanan ke nasi. Nasi itu tidak ada yang ringkasnya. Udah berat, masaknya lama lagi. Bukan berarti aku benci nasi loh, jangan salah sangka. Aku suka nasi juga, tapi untuk dalam perjalanan-perjalanan seperti ini, bagusnya tuh yang ringan-ringan, masuk ringan di sini, ringan dibawa, ringan di waktu. Jadi yang maksudnya masaknya itu nggak lama, tapi berat di kalori. Nah itu yang penting banget untuk membakar energi dalam hiking. Jadi kali ini sebelum kita jalan, aku mau masak salah satu favorit makanan yang suka aku ya, yaitu macaroni cheese. Ya, berat cuma 70 gram, tapi aku lupa daya kilojoule-nya berapa. Nanti kalau ada ketemu aku taruh di deskripsi. Ini lantaran 2 box terakhir dari cheese, ya udah aku masuk ada dua bungkus sekaligus ya. Pertama kita masak lewat gas saja. Kita nyalakan apinya cukup sedang karena panci berbahan titanium dan kalau nggak hati-hati bisa lengket di bawahnya, apalagi dengan macaroni cheese nih. Jadi lebih bagus dipotong dulu bungkusnya, siap dua-duanya untuk dibuka. Jadi nanti bisa dimasukin sekaligus dan langsung diaduk. Ini nggak lama, biasanya tuh cuma 4 menit masaknya. Banyak yang bilang, Bang, bagaimana makanan ringan tapi berat di kalori, apa aja sih? Oke, misalnya untuk sarapan, nah ini ada juga temanku yang nggak suka oats. Tapi mau diapain lagi, oats is ringan, mudah dimasak, dan belum tentu enak di lidah, tapi berat di kalori. Dan untuk membuka variasinya, kita bisa aja taruh kacang-kacangan, buah-buah kering yang manis-manis, misalnya kismis, ataupun aprikot yang kering. Terus diaduk, ditambah madu. Waduh, coba deh. Banyak resep-resep untuk oats yang membuat kita nggak bosan memasaknya, nggak bosan memakannya. Ini udah mendidih. Kita masukin. Terus jangan lupa diaduk-aduk terus nih ya. Aduk-aduk terus, kalau nggak lengket di bawah ya. Api yang tinggi juga nggak apa, yang penting aduk terus. Sama kayak masak santan. Santan kan harus diaduk terus, kalau nggak pecah santannya. Nah kembali tadi ke oats, yaitu banyak bahan yang dicampur dengan oats sehingga membuat oats itu nggak hambar, enak dimakan. Gitu loh. Dan itu tadi untuk makan pagi ya. Makan pagi oats dicampur dengan kacang-kacangan, kismis atau buah-buah kering lainnya. Sarapan, itu untuk sarapan. Makan siang boleh deh. Yang ringan tapi miskin energi juga ada. Misalnya Indomie goreng. Nah itu ringan di beban, ringan di kalori,
tapi berat di lidah. Pasti kalian semua suka Indomie goreng ataupun yang sejenisnya dah. Yang berat di lidah, enak di lidah maksudnya. Tapi kadang kalau kebanyakan, katanya bahan-bahan yang tergantung di mie itu nggak bagus untuk kesehatan. Tapi aku dari dulu tuh belum pernah berpikir untuk ke situ. Kalau memang enak bagiku, ya dimakan aja. Apalagi untuk makan siang ya. Makan siang juga bisa dari coklat bar ataupun trail mix yang udah dibuat. Ntar aku ambil dulu ininya. Ini nut bar seperti ini. Jadi peanut dan almond terus atau trail mix. Trail mix ini memang digunakan dikhususkan untuk kita yang suka jalan mendaki ataupun jalan di alam ya. Itu penuh campuran kacang-kacang yang dipanggang atau digongseng ya. Apa gitu namanya. Kacang digongseng. Kemudian ada lagi yang choc chips yang udah dicampur madu di dalamnya, jadi cukup berenergi. Ini gulanya dikit loh, jadi semakin dikit gula, semakin kita jauh dari risiko energi yang meletup gitu, yang untuk sesaat gitu energinya, jadi bukan yang tahan lama. Jadi dengan dikit gulanya dan banyak kalori yang di dalam dari bahan yang lain, sehingga membuat kita itu energi tahan lama, jadi nggak sekejap aja. Sedangkan gula memberi kita energi yang banyak dalam saat yang pendek, dalam waktu yang pendek, dalam tahan lama itu pendek gitu loh. Kok tahan lama pendek gimana ya? Tahan lama pendek, bukan? Maksudnya energinya itu bertahan dalam waktu yang pendek. Nah, gitulah. Itu untuk makan siang. Nah, kalau dan juga bagi kalian yang suka jerky, itu semacam dendeng yang daging yang dikeringkan. Tapi sebelum direndam dulu dengan bumbu-bumbu kesukaan kita, misalnya bumbu rendang, bumbu gulai apa segala macam direndam, kemudian dikeringkan baik di bawah matahari, di oven ataupun di mesin pengering ya. Nah, itu bisa sambil jalan, bisa sambil makan. Itu juga bahan bakar untuk kita. Bahan bakar yang bertahan lama. Nah, ini udah makaroninya udah mulai lembut nih ya. Coba ditahan. Kok ditahan sih? Dicicip dulu. Oke. Udah cukup lembut. Dan kita nggak mau dia itu banyak ya. Kalau banyak nanti dalam air ini nggak bagus campurannya. Nah, ini airnya kayaknya agak banyak dikit. Jadi kita tuangkan aja, kita buang airnya sedikit. Kita sisakan airnya secukupnya ya. Dan ini juga bisa dicampur dengan susu bubuk ataupun susu cair untuk menambah kentalnya pada saat diaduk. Nah, kemudian ini ada bungkus kejunya. Kalian pasti suka keju. Di daerah dingin banyak yang namanya pisang keju bakar, ini itu keju bakar, segala macam yang menyangkut keju. Dan terus terang keju itu bukan lagi makanan barat loh. Udah termasuk bahan-bahan makanan lumrah di pedesaan.
Yang jual pisang bakar aja udah dilumurin keju sama Mrs. Nah, ini terus diaduk ya. Aduk sampai merata. Aku nggak bawa susu sih, baik susu cair atau susu pun bubuk. Jadi cukup air aja, yang penting udah lunak. Tinggal dicampur sama keju bubuknya tadi. Diaduk terus sampai merata. Jadi dengan cara lain juga maksud lain supaya uapnya tuh menguap gitu. Jadi makaroninya nggak begitu banyak, nggak begitu lembek. Tapi tergantung selera orang juga sih. Kadang ada yang suka lembut banget makaroninya, ada yang suka agak-agak nggak lembut banget. Ada yang lengket di sendok. Oke. Oke. Ini kita bisa langsung aja makan dari, kalau kita masak untuk sendiri ya udah 2 ini cukup sendiri kok. Tapi bisa juga untuk 2 orang. Soalnya porsinya ini seyogianya porsinya untuk 1 orang. Jadi ini boleh dikatakan aku nih makan untuk porsi 2 orang. Oke, demikianlah ulasan singkat tentang masak makanan siang ataupun juga bisa masakan malam yang praktis dan penuh energi. Jadi seyogianya sih sebenarnya bisa untuk makan siang toh. Kalau malam mungkin bisa yang lebih berat dari ini dah, atau nasi rendang. Jadi soalnya kan kita setelah makan malam kan nggak jalan. Jadi kalau perut berat nggak ada masalah untuk istirahat. Yang aku nggak suka itu kalau makanan berat itu pada saat makanan siang bikin kita malas untuk jalan lagi. Ya kan banyak tuh yang teman-teman, yuk jalan yuk. Padahal istirahat udah sejam lebih. Nanti dulu lah, ini tunggu turun nasi dulu gitu loh. Nah jadi menghambat perjalanan, menunda perjalanan. Walaupun perjalanannya nggak buru-buru sih, tapi semakin lama kita istirahat, semakin males untuk melanjutkan jalan. Apalagi dengan perut berat, perut kenyang. Jadi makan siang ya cukup yang ringan aja. Oke, selamat makan siang. Sampai ketemu di videoku selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Tapi walaupun susah ya, Rasulullah berpesan jangan meniup makanan ataupun minuman. Jadi walaupun kadang-kadang kebiasaan, gak sengaja gitu, panas sedikit, ditiup. Oke, sampai ketemu di videoku selanjutnya.